Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Sehat selalu berpikir positif, dan jangan lupa bahagia, tetap semangat, dulur, dan selalu seduluran, itu yang terpenting. Beda dengan yang tanaman katak. Ini kena busuk pangkal batang, lur. Ini sebenarnya bukan jamur, tapi ini ada kehidupan semacam larva seperti itu. Terus setelah busuk baru tumbuh jamur. Jadi jamur itu efek, bukan penyakitnya jamur, bukan. Juga sudah mulai tunas kedua, lur. Nah, ini juga busuk pangkal batang. Jadi kalau kita amati lebih jelas, ini adalah telurnya, lur. Ini telur. Jadi di sini banyak sekali semacam larva. Jadi ini dimakan larva atau dimakan set. Seperti di konten saya yang lain sudah saya ulas penyebab dari busuk pangkal batang ini apa. Jadi nggak usah panik walaupun kena busuk pangkal batang, tapi itu nggak semua. Paling ya pasti ada, namanya penyakit pasti ada. Ini juga itu juga. Nah, inilah karena ini terlalu berlebihan memberikan pupuk organik, jadi ya akibatnya seperti ini. Wow, ini banyak sekali, lur. Wah, oh, ini lumayan parah maksudnya. Ini ada 20-an%. Ini demi kepentingan konten, saya kebetulan di Japri, sahabat miliknya terjangkit penyakit busuk pangkal batang ini. Terakhirnya saya datang
Ini sekitar ada 30-an kilo lah dari tempat saya, jadi agak jauh. Namanya teman ya harus ada solidaritas. Ternyata busuk pangkal batangnya sangat luar biasa. Jadi untuk dulur-dulur jangan hanya mimpi hasil, tapi error di tengah jalan dalam menjalani proses menuju sukses itu ya harus melewati termasuk busuk pangkal batang macam ini. Atau bisa jadi ini bagian dari proses lah, agar ya ben gak sombong lah ngono loh. Jadi jangan bangga dulu tanam sekian ribu pohon, tanam sekian hektar, tanamannya hijau royo-royo dan sebagainya. Itu dalam perjalanan masih ada halangan dan rintangan dan juga godaan lur. Jadi semacam ini biasalah untuk di dunia tani. Makanya jangan hanya cerdas hitung estimasi saja, tetapi cerdas juga menghitung resiko. Karena resikonya ya seninya bertani ya termasuk busuk pangkal batang ini. Dan ini juga memerlukan solusi. Sekali lagi memang butuh solusi. Kalau sudah mengalami seperti ini berarti sudah lengkap lah. Lengkap dalam hal budidaya. Di busuk pangkal batang biasa menyerang kalau jenengan tanam pakai bibit umbi atau umbi yang usia 2 musim, 3 musim, bahkan pokoknya umbi yang gede lah yang biasa terserang seperti ini. Kalau jenengan tanam semusim dari bibit katak masih cenderung aman, terkecuali kataknya itu dari katak yang kena sebelumnya juga separuh jalan dia sudah seperti itu, kena busuk pangkal batang, akhirnya kataknya bisa gede, jenengan jadikan bibit, dia juga akan terjangkit penyakit yang sama. Jadi dari bibit juga bisa, terus dari bibit umbi maupun katak. Kalau dari bunga spora enggak. Kalau dari bunga spora cenderung aman. Tapi kalau satu musim. Tetapi penyakit ini bisa menular lur. Jadi satu terjangkit bisa menular. Karena itu larva. Itu jenis larva dan itu sejenis lalat lah. Tapi lebih kecil dari lalat, satu sebesar nyamuk. Jadi kumbangnya itu sebesar nyamuk. Jadi dari kumbang sebesar nyamuk itu dia akan hinggap di pangkal batang dan bertelur. Enggak ada seminggu saja sudah menetas dan dia melahirkan beribu-ribu telur, dan telur itu menetas akhirnya menggerogoti pangkal batang. Terutama kalau pangkal batangnya itu terlalu lembab. Dan juga bisa disebabkan karena pupuk lur. Pupuk bogasi atau pupuk organik atau pupuk yang terbuat dari hewan. Baik itu yang belum difermentasi maupun sudah difermentasi. Itu kalau pemberian pupuk organik secara berlebihan juga akan terjadi busuk pangkal batang. Atau bisa dijadikan itu efek dari pupuk organik. Atau juga salah teknis ketika pemberian pupuk terlalu dekat dengan umbi, terlalu dekat dengan bibit. Itu juga akan mengakibatkan busuk pangkal batang. Atau juga sebelum ditanami tanah tersebut
Sebelum ditanami, tanah tersebut sudah terjangkit atau sudah berdiam di situ bakteri-bakteri atau larva-larva bekas telur ataupun lalat hakikat aslinya di situ sudah ada. Itu juga bisa kalau ditanami porang juga akan kena busuk pangkal batang. Atau juga gini, sebelumnya busuk pangkal batang itu menyerang tanaman yang lain di situ, atau rumput yang lain, atau mungkin tumbuh-tumbuhan yang lain. Karena di situ perawatan inisiatif terlalu bersih, nggak ada yang lain, maka juga akan menyerang tanaman yang ada. Karena siklus kehidupan serangga itu ketika dia menetas, apa yang ada di hadapannya yaitu yang dimakan, walaupun itu bukan habitat makanan aslinya. Itu hukum alam lur, hukum alam. Kalau manusia ya sapa sing duwite akeh uripe mulya, sapa duwite akeh kancane akeh, sapa duwite akeh gampang golek kanca, sapa duwite akeh gampang golek swara. Tetapi atau juga hukum alam, ada gula ada semut, di situ ada manis-manis, di situ semut datang. Atau di mana ada orang kaya, di situ pasti orang yang kurang beruntung akan mendekat ke situ. Itu bahasa alamnya seperti itu. Begitu juga di kehidupan alam. Jadi ini memang bisa dikatakan alam liar. Tanaman itu alam liar. Dan busuk pangkal batang itu tidak hanya terjadi di porang saja lur. Petani bawang merah itu juga ada busuk pangkal batang. Petani gogo juga ada busuk pangkal batang. Petani sawah juga ada busuk pangkal batang. Jadi penyakit busuk pangkal batang itu bukan penyakit yang istimewa bagi petani. Itu sudah biasa terjangkit di segala jenis tanaman. Kalau petani itu bukan sesuatu yang seru dan bukan sesuatu yang aneh ataupun bukan sesuatu yang membahayakan. Memang ya isan-isan dunia ya ada serangga, ada ulat, ada larva dan sebagainya. Yang penting tetap semangat dan pasti ada solusinya. Begitu aja dulur. Waduh, koncone wis arep budal makarya lur. Aku yo tak siap-siap sarapan sik ndang budal muslak awan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.